Yang terhormat Ibu Zahro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian wawancara usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Tulfa. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Iyana Irmatul Ifas, sekaligus pemateri kedua. Saya Cindy Octaviana, sekaligus pemateri ketiga. Saya Galih Bisatian, selaku pemateri 4. Saya Muhammad Alfian Wisaputra, materi 5. Sebelum memasuki pembahasan mengenai usaha yang kami datangi, saya akan bacakan profil proyek usaha. Nama usahanya Sania Collection, alamat Pucung Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bidang usahanya konveksi. Jumlah karyawannya ada 10 orang yang terdiri dari 4 penjahit, 1 bagian ngobras atau finishing jahitan tepi, 1 motong, terus sisanya ada 4 orang. 4 orang ini dibagi menjadi finishing dan 1 orang tukang gosok. Memasuki materi yang pertama, yaitu ada planning. Yang pertama ada strength, produk lokal sehingga harganya terjangkau. Kemudian pilihan ukuran beragam, bahan berkualitas, desain trendy dan variatif, dan terakhir mensuplai berbagai daerah. Terus yang kedua ada weakness. Yang pertama, pesaing ketat, belum dikenal luas, lebih memfokuskan penjualan secara offline, pendapatan yang tidak menentu karena permintaan yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir hanya terfokus pada fashion wanita. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, peningkatan tren belanja online, kolaborasi dengan influencer, inovasi desain, dan yang terakhir kesadaran produk lokal. Yang terakhir ada trends. Yang pertama, perubahan tren fashion cepat, meningkatkan kompetitor, kenaikan harga belum bahan baku, dan yang terakhir krisis ekonomi sehingga daya beli konsumen menurun. Kemudian materi yang kedua ada strategi SWOT yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, materi kedua yaitu mengenai strategi SWOT. Yang pertama, strength opportunity. Yang pertama yaitu menawarkan produk berbahan kualitas melalui platform e-commerce untuk menjangkau pasar. Memanfaatkan desain trendy untuk menarik perhatian konsumen lewat kolaborasi dengan influencer. Menggunakan citra produk lokal untuk meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye online. Yang kedua yaitu business opportunity. Memperluas pemasaran online untuk mengatasi brand awareness. Diversifikasi produk fashion pria untuk memperluas segmen pasar dan mengoptimalkan penjualan online agar tidak tergantung pada offline. Yang ketiga yaitu strength traits. Yang pertama, menonjolkan kualitas bahan untuk bersaing dengan merek lain. Yang kedua, menawarkan desain timeless agar tetap relevan meski tren berubah. Dan yang terakhir, mempertahankan harga kompetitif untuk menghadapi ancaman kenaikan bahan baku. Berikutnya ada weakness traits. Yang pertama, mengembangkan produk baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis fashion. Yang kedua, mengikuti tren fashion melalui riset pasar agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, menyusun strategi diskon untuk menjaga daya beli konsumen di tengah krisisnya ekonomi. Setelah itu ada struktur. Yang pertama ada pimpinan termasuk ke dalam top manager. Yang kedua ada kabak produksi dan juga kabak pemasaran yang termasuk ke dalam middle manager. Berikutnya ada jahit, finishing jahit tepi, finishing, staf toko dan juga staf pengiriman barang termasuk ke dalam low manager. Berikutnya ada organizing. Yang pertama, pilar pertama itu pembagian kerja, yaitu kabak produksi dan kabak pemasaran. Pilar kedua departementalisasi,
manajer yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi usaha serta kerja pada bawahannya. Di bawahnya ada kabak produksi atau middle manager, mempunyai wewenang memerintah bawahannya seperti yang menjahit, finishing, jahitan tepi, dan finishing lagi, dan melapor pada atasannya atau pimpinan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Ada kabak pemasaran atau middle manager lagi, mempunyai wewenang memerintah bawahannya, yaitu staf toko dan staf pengiriman barang, dan melaporkan pada pimpinan. Organizing pilar keempat atau koordinasi. Pada struktur tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan dan memiliki 2 departemen yang membawahi bagian masing-masing. Pada departemen produksi bertugas mengatur dan mengawasi bagian jahit, finishing, jahitan tepi, dan finishing dalam produksi produk. Lalu departemen pemasaran bertugas mengawasi dan mengatur bagian penjualan dan pengiriman barang. Pendekatan dalam departementalisasi dalam struktur bagian tersebut termasuk dalam departementalisasi fungsional karena pembagian pekerjaan didasarkan pada fungsi utama yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Setiap departemen atau bagian memiliki tugas spesifik yang berfokus pada fungsi tertentu seperti produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada aktuating. Yang pertama, dengan memberikan upah atau bonus kepada pekerja yang rajin sehingga pekerja yang lain dapat termotivasi untuk bekerja lebih giat. Yang kedua, mengadakan agenda liburan bersama di akhir tahun. Yang ketiga, memberikan hampers dan bonus di akhir tahun kepada seluruh karyawan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kekeluargaan. Dan yang kelima, memberikan umpan baik positif secara langsung seperti mengucapkan terima kasih dan memberi